Amanda menerima pesan suara dari Ferry Susanto yang memberitahunya bahwa dia punya informasi penting mengenai orang tuanya dan mengundangnya ke rumahnya. Ferry juga memberitahu Amanda bahwa jika dia belum pulang saat kedatangan mereka, Amanda bisa masuk rumah dengan menggunakan kunci yang ditaruh di bawah pot. Amanda meminta pacarnya, Johan, untuk pergi bersamanya ke rumah Ferry. Awalnya, Johan enggan, tapi akhirnya mereka berdua pergi bersama. Sebelum sampai ke rumah Ferry, mereka singgah di sebuah toko kecil. Setelah tiba di rumah Ferry yang terletak di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman, Amanda dan Johan mencoba memanggil Ferry namun tidak ada jawaban. Mereka menggunakan kunci yang ditemukan di bawah pot untuk masuk ke rumah. Saat di dalam, mereka mencari-cari tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Amanda tertarik dengan rumah tersebut dan ingin berjalan-jalan di sekitarnya, sementara Johan membawa masuk tas mereka ke dalam rumah. Di luar, Johan menemukan sebuah palang kayu dengan bekas ritual yang tampaknya telah dilakukan. Lengkap dengan tengkorak kepala rusa di atasnya. Dia juga merasa seperti ada seseorang yang mengamatinya dari balik pepohonan. Amanda kembali ke rumah setelah bertemu dengan ular di jalan dan mengambil minum. Dari jendela, dia melihat seseorang berpakaian hitam di kejauhan. Kemudian tiba-tiba ada ular di depannya yang membuatnya terkejut hingga menjatuhkan gelasnya dan melukai kakinya. Johan, yang baru saja kembali, memberikan pertolongan kepadanya. Malam itu, ketika Amanda tertidur dan Johan mandi, dia bermimpi melihat wanita melayang di udara. Kemudian, dia bermimpi melihat seseorang berpakaian hitam dengan topeng tengkorak rusa berdiri di depan ranjangnya dan memanggilnya. Johan mendengar suara-suara aneh dan mencoba keluar dari kamar mandi, namun terkunci. Dia berteriak memanggil Amanda, tapi Amanda tidak bangun. Johan berhasil keluar, sementara Amanda terbangun. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Tapi saat mereka berkemas, mereka menyadari ponsel mereka hilang. Johan membuka pintu depan untuk menaruh tas mereka ke dalam mobil dan terkejut melihat bangkai kucing dengan simbol aneh di depan pintu. Dia marah dan mengambil tongkat besi perapian. Ketika dia mencoba menyalakan mobil, dia terkejut melihat beberapa orang berpakaian hitam dan bertopeng tengkorak rusa berbaris di luar. Dia kembali masuk ke dalam rumah. Sementara Johan dan Amanda mengamati mereka dari jendela, telepon rumah berbunyi dan Johan mengangkatnya. Orang di seberang telepon mengancam mereka untuk menyerahkan Amanda agar mereka selamat. Johan menutup teleponnya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu depan. Johan bersiap dengan tongkat besi. Saat pintu terbuka, orang masuk dan menuduh mereka masuk ke rumah itu secara ilegal. Amanda menjelaskan bahwa mereka diundang oleh Ferry. Namun saudaranya, Willy, tidak percaya dan pergi untuk mengambil ponselnya di mobil guna menelepon polisi. Ketika dia hendak kembali, orang-orang berpakaian hitam muncul lagi. Willy mencari shotgun tetapi tidak menemukannya. Saat dia membuka pintu kamar mandi, dia menemukan mayat Ferry. Marah, dia mengambil tongkat besi dan keluar. Dia mendekati salah satu orang bertopeng dan siap memukulnya. Tetapi orang bertopeng itu mengangkat tangannya, membuat Willy terpaku. Kemudian, orang bertopeng itu menggerakkan tangannya dan terdengar suara tulang-tulang Willy patah. Willy roboh, lalu beberapa anggota orang bertopeng menikamnya sampai tewas saat dia mencoba merangkak kembali ke rumah. Orang-orang bertopeng kemudian melakukan ritual dengan membakar sebuah simbol yang telah disiapkan. Tiba-tiba, Amanda berteriak histeris dan pingsan, merasakan dirinya berada di dalam hutan. Ketika dia sadar, dia berada di pelukan Johan. Mereka menemukan shotgun di balik mayat Ferry. Mereka menuju lantai atas untuk mengambil pelurunya, dan Amanda mengambil kunci Inggris. Tiba-tiba, seorang orang bertopeng muncul di belakang mereka dan menyerang. Saat orang itu hendak menikam Johan, Amanda menembaknya. Mereka menemukan sebuah buku tua yang menceritakan tentang mitos iblis kuno bernama Uktena yang berwujud ular. Suku Indian berhasil membelenggu Uktena di tanah mereka.
tetapi ia akan kembali dalam wujud manusia yang dilahirkan oleh sang pemimpin saat planet-planet berada dalam posisi sejajar. Sang pemimpin, yang berada di luar rumah, menggerakkan tangannya lagi. Orang bertopeng yang ditembak Amanda bangkit dan menusuk Johan. Johan berhasil memukulnya dengan kunci Inggris dan melarikan diri dari ruangan. Seorang orang bertopeng lainnya muncul dari lantai bawah. Amanda menghajar orang itu dengan kunci Inggris secara brutal, lalu mengambil shotgun dan keluar dari rumah. Sang pemimpin mengendalikan anggotanya dan mengangkat tubuhnya. Johan keluar dan menembak sang pemimpin, membuat Amanda terjatuh. Mereka kembali ke dalam rumah dan melarikan diri melalui pintu belakang. Johan memerintahkan Amanda untuk melarikan diri, karena dia menyadari bahwa mereka mengincar Amanda, sementara dia akan menghadapi mereka sendiri. Johan kemudian diserang secara brutal oleh anggota sekte. Saat berlari, Amanda bertemu dengan anggota sekte lain di hutan. Dia kemudian mendapat penglihatan tentang sebuah ritual persetubuhan yang dilakukan oleh anggota sekte yang akhirnya menghasilkan seorang bayi. Setelah kembali ke rumah, Amanda menemukan Johan terikat di dalam gudang. Semua anggota sekte muncul. Sang pemimpin membuka topengnya dan mengungkapkan bahwa dia adalah ibu Amanda. Dia menjelaskan bahwa Amanda adalah putri dari ketua agung yang ditakdirkan untuk melanjutkan tugasnya sebagai Uktena. Sang pemimpin memulai ritual baru dan Amanda berteriak histeris, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, saat Amanda kembali sadar, dia berubah menjadi sosok yang menakutkan. Sang pemimpin bahkan bersujud di depannya. Amanda menyentuh wajahnya, dan tiba-tiba sang pemimpin meninggal. Anggota sekte lainnya ketakutan. Amanda mengeluarkan raungan yang membuat semua anggota sekte meninggal. Amanda mendekati Johan yang terikat di dinding dan menusuknya. Johan pun meninggal. Setelah itu, Amanda meninggalkan rumah itu dengan berjalan kaki.